Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah Kewirausahaan 3 di sesi yang ke-13. Ya. Sesi 13. Bapak akan membahas mengenai mindset entrepreneur. Udah kelihatan? PowerPoint-nya? Belum, Pak. Belum ya? Sebentar. Oke, kelihatan? Ya. Kita belajar mindset entrepreneur nih. Sebetulnya tugas sesi 11 sudah Bapak periksa. Tadinya Bapak mau sampaikan satu-satu ke mahasiswanya, tapi berhubung masih sedikit, ya sambil nunggu teman-teman yang lain, jadi Bapak materi dulu aja. Udah kelihatan Udah, Pak. sekarang Udah, Pak, PowerPoint-nya? Oke, wirausaha. Seorang wirausaha itu menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya. Akan tetapi dengan keberanian, ya, jadi harus mempunyai jiwa berani, lalu kegigihan, gigih ya, semangat untuk tumbuh, sehingga usahanya tumbuh bersahabat dengan ketidakpastian, menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif, ya, bukan spekulatif tuh jadi bukan usaha yang mengada-ada, ya, spekulatif. Nah, usaha yang sesungguhnya didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian, serta dengan ketulusan, kerja keras, dan inovatif. Inovasi ya. Usaha itu bukan jalan pintas. Ya, bukan jalan pintas atau cara cepat menjadi kaya. Bukan. Jadi dari sekarang diperbaiki lagi mindset-nya. Ya, usaha itu bukan jalan pintas atau cara cepat menjadi kaya. Membangun secara bertahap. Nah, usaha itu membangun secara bertahap. Ya. Menjaga nama baik, serta membangun reputasi. Nah, mahasiswa Bapak semuanya saat ini harus selalu menjaga nama baiknya, ya, membangun reputasi yang baik. Jangan merusak nama baik dengan hal-hal yang tidak diinginkan, kayak berbohong misalnya. Itu dapat merusak nama baik kita. Meminjam uang misalnya. Siapa yang suka minjam uang tiba-tiba menghilang? Jangan ya. Harus membangun reputasi bahwa diri kita baik gitu. Jadi suatu saat kalau kita mau usaha apapun, kalau kita punya usaha apapun ya, orang akan ngelihat gitu. Wah, kalau Fani mah misalnya orangnya baik. Ya, punya reputasi baik soalnya dari dulu dari kuliah misalnya baik. Solehah misalnya ini ya. Amin gitu solehah.
Nah, jadi orang tuh akan percaya gitu membeli produknya Fani. Bukan sekedar passive income. Ya, usaha tuh bukan sekedar passive income, tetapi real. Ya, harus real, active income. Nah, usaha harus didukung dengan pendidikan, persahabatan, spiritualitas, itu sangat penting. Ya, pendidikan, persahabatan, spiritualitas sangat penting. Nah, usaha yang spekulatif ini contoh-contoh. Contoh usaha spekulatif yang tadi Bapak sampaikan. Ya, contohnya misalnya ada website namanya masadepanmu.com. Ya, software ini tuh. Software penghasil uang otomatis. Tanpa kerja keras, tanpa buat e-book. Nah, rahasia tersembunyi, metode mencari uang di internet akhirnya terungkap. Hanya dengan beberapa klik saja, rekening kita kebanjiran puluhan juta rupiah. 24 jam tanpa henti dengan modal kecil. Lihat buktinya di bawah ini. Gratis software penarik uang ATM tanpa mengurangi saldo rekening Anda seharga 350.000. Ya, ini contoh yang spekulatif ya. Gitu. Usaha yang mengiming-imingi keuntungan. Ya, kayak kasus kemarin. Indra Kents sama Sultan Soreang tuh. Ya, mengiming-imingi gitu. Padahal kenyataannya membernya tuh menjadi tabungan mereka. Ciri-ciri dari usaha spekulatif ya, didasarkan motif ingin cepat kaya. Nah, jadi harus diperbaiki mindset-nya kan. Kita tuh mindset-nya tuh pasti kaya gitu. Apalagi ngelihat sekarang televisi misalnya atau di media sosial, yang dilihat tuh semuanya pencitraan gitu, kekayaan, kamuflase. Jarang kan yang ditampilkan yang sisi kekurangannya misalnya. Tapi yang ditampilkan tuh semua sisi mewah. Ya, biar orang lain tuh kagum gitu. Hati-hati anak muda sekarang, harus pinter-pinter gitu. Kalau ngelihat yang gitu, jangan sampai pola pikir kita tuh menjadi ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya boleh, tapi dengan cara yang halal, ya, yang baik. Bukan ingin cepat kaya dengan cara-cara instan, berbohong, bikin arisan, apa sih, bohongan gitu. Banyak teman Bapak malah jadi korban gitu. Jadi arisan seminggu misalnya 2 juta. Sekali sebulan pertama dapat, 2 bulan pertama dapat, 3 bulan pertama dapat, kesananya menghilang yang punya arisannya. Hati-hati sekarang banyak penipuan-penipuan. Di rumah Bapak sedang azan ya, mohon ditunggu sebentar ya. Baik, Pak.
Baru selesai ajannya. Ya, ini contoh usaha-usaha yang spekulatif. Didasari motif ingin cepat kaya, ya, mengedepankan cara-cara instan, karena ingin cepat kaya, ya, mindsetnya tuh, gitu. Melihat di mana-mana hedons, gitu. Jadi mindsetnya pengen cepat kaya, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Nah, ini contoh yang tadi, misalnya banyak usaha arisan bodong, ya, atau menipu ke sana kemari, investasi bodong misalnya, ya, tidak peduli kerugian pihak lain atau orang lain, yang penting kita untung. Nah, ada juga yang gitu. Pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Nah, ini kembali lagi ke akhlak dirinya, ya. Kehidupan spiritual tidak dianggap penting, berarti kan ibadahnya kurang. Ya, ini contoh-contoh yang harus kita hindari. Ya. Usaha spekulatif. Nah, ini mindset dari entrepreneur. Kata kuncinya tuh tumbuh
Ingat, seorang entrepreneur tuh kata kuncinya tumbuh. Ingat, tujuan hidup kita bukanlah menjadi kaya, melainkan tumbuh. Ya, untuk tumbuh kita harus percaya, mau, mampu, dan dipelihara. Ya, kita harus percaya. Ingat, semangatnya percaya bahwa diri kita mampu, mau gitu untuk menjadi seorang entrepreneur. Kaya adalah akibat, bukan tujuan. Kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya. Ya, kaya melalui proses kemandirian, yaitu wirausaha. Itu kaya yang baik. Nah, itu kata kuncinya. Sekarang mindset-nya, ya pola pikir kitanya action oriented. Jadi action, action, action. Gitu, langsung. Berpikir simpel. Ya, ini ada bukunya ya, buku Ipo Santosa. Otak kanan judulnya tuh. Jadi kalau otak kanan tuh mindset-nya tuh action, action, action gitu. Kalau otak kiri itu lebih ke berhati-hati. Berhati-hati, jadi mungkin lama actionnya gitu. Ya karena kita sangat berhati-hati. Kalau otak kanan tuh action, 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 belajarnya sambil action gitu. Jadi belajar secara langsung. Kalau otak kiri sebelum kita action kita tuh banyak pertimbangan, jadi nggak usah ini, terus gimana, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu gitu. Jadi agak lama gitu pergerakannya. Ya, kalau action oriented itu pakai otak kanan. Berpikir simpel, ya, jangan berpikir bertele-tele, takut ini, takut itu, sehingga tidak jadi action, tidak jadi seorang wirausaha misalnya, jadi pekerja terus. Ya simple, jalani dulu aja, mungkin modal seadanya dulu, nggak usah bermuluk-muluk, belum apa-apa udah ngajuin kredit, minta dana, nyari modal misalnya, jangan. Ya, action oriented di sini dalam artian disesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Ya, jangan karena disuruh Bapak action, jadi pengen langsung buka kafe skala besar misalnya, terus sewa lagi. Gitu. Dilihat dulu kemampuan kita aja, seadanya dari kemampuan kita gitu. Maksimalkan kondisi saat ini. Ya, jangan terlalu sama gaya gitu, gengsi. Pengennya tuh yang skala besar gitu. Selalu mencari peluang baru. Nah, mindset-nya selalu mencari peluang baru. Ya. Meskipun kita punya usaha satu misalnya, tapi tetap kita tuh kritis nyari usaha peluang baru. Ya, kalau kita nongkrong misalnya di luar ya sama siapa. Nah, topik pembahasannya beda. Kira-kira kalau kita ikut nongkrong ke sana, ada benefitnya enggak? Gitu. Terus diskusi kira-kira ada peluang apa sih ke depannya? Jadi diskusinya bermanfaat. Jangan hanya sekedar nongkrong, ngerokok, dan ngopi, tapi tidak ada tujuan pasti gitu. Sayang waktu tuh sebentar gitu. Mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Nah, ini bagus.
Mengejar peluang dengan disiplin tinggi meskipun kita mahasiswa, kita kerja, tapi kita bisa mengatur waktu sehingga disiplin gitu. Tugas pekerjaan semuanya diselesaikan dengan baik, tugas kuliah diselesaikan dengan baik, gitu. Nah, kalau Bapak ya dulu pas kerja sambil kuliah ya bersyukur banget gitu. Jadi waktu itu benar-benar padat. Ya, emang beberapa bulan tuh sempat menghilang gitu aja. Nggak ikut main, nggak ikut ngapa-ngapain gitu. Tapi fokus di kuliah sama kerja. Ya, karena pengen cepat lulus misalnya. Jadi orientasinya ya udah kerjain skripsi, ya continue terus aja kerjain. Hal-hal yang buang-buang waktu dinanti dulu. Janganlah gitu. Makanya mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Lalu hanya mengambil peluang terbaik. Ya, hasil diskusi tadi misalnya kira-kira ada peluang apa? Misalnya sama Renaldi ada peluang ini, sama Siti ada peluang B, sama Muhammad Azril ada peluang C gitu. Nah, sekarang kita yang tentukan, kita berpikir analitik, kita berpikir kritis kira-kira peluang terbaik apa dari 3 peluang yang ditawarkan gitu atau 3 peluang saat ini. Fokus pada eksekusi, ya, eksekusi. Ingat, fokus pada eksekusi. Apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, fokus di situ. Misalnya mau usaha apa, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan. Eksekusi, terus dilihat mitigasi risiko, apa aja yang kurang, gitu. Lalu fokus energi setiap orang dalam bisnis. Ya, kalau kita ada partner bisnis, mungkinnya kita fokus energi ya dari partner bisnis kita gitu. Misalnya Bapak di digital marketingnya gitu dimaksimalkan. Terus Bapak karena partner teman Bapak di dapur misalnya nggak apa-apa. Tapi emang ahlinya di situ nggak apa-apa dimaksimalkan. Gitu. Jangan ngerasa bos semuanya gitu. Gitu. Udah aja hire pekerja misalnya 2 orang, 3 orang. Tapi usahakan menurut Bapak Mas sendiri dulu. Semua kerjain gitu. Seenggaknya kita tahu gitu. Ya, fokus energi setiap orang dalam bisnis. Tipsnya, modal utama berwirausaha bukanlah uang. Ya. Kenapa? Bukanlah uang ya. Karena kalau mindsetnya uang, kita tuh kadang terpaku, mentok gitu. Nggak akan maju-maju. Ya, tapi fokusnya meyakinkan untuk tumbuh dan menang. Ya. Terus gimana caranya kalau nggak ada uangnya? Misalnya kita bisa reseller dulu. Ya, reseller dulu. Atau apa ya? Kayak reseller gitu. Tapi belinya tuh kalau udah transfer dari customer baru kita beli ke sana gitu. Jadi PO, oh iya PO namanya. PO dulu. Ya, penting kita yakin gitu bisa. Kira-kira PO dulu untuk berapa hari gitu. Terus pembayaran sekarang, produknya besok misalnya gitu ya. Tips selanjutnya bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, seorang entrepreneur tuh harus bersahabat dengan ketidakpastian ya, namanya usaha. Ada saatnya kita lagi naik, ada saatnya kita lagi menurun. Kita harus bersahabat dengan ketidakpastian,
Tapi ingat, kita harus yakin akan untuk tumbuh dan menang. Buka pikiran kita, pelajari hal-hal yang baru. Ya, siapkan diri kita dengan baik. Bangun network selagi muda dan jagalah kepercayaan. Nah, di Inaba tuh bagus. Kan kelasnya milih tuh mahasiswa. Kalau setiap mata kuliah beda-beda orang, kan itu jadi network, jadi jaringan kita. Makanya misalnya di grup kelasnya aktif gitu. Jadi ntar tahu teman-teman yang lain, wah ternyata Renaldi paling aktif di kelas gitu. Jadi orang tuh ngelihat, ini tuh ada kemauan untuk belajar. Ya, ini mindset dari entrepreneur. Nah, bagaimana memulai wirausaha? Nah, memulai dengan 3M. Motivasi, mindset, sama make it, just do it. Ya, 3M. Motivasi, mindset, sama just do it. Ada game sebetulnya ini tuh. Mau isi gamesnya nggak? Mau, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Gamesnya, tingkatkan hasrat kewirausahaan sebagaimana hasrat Anda saat jatuh cinta pertama. Jadi, kira-kira gini nih, saat kita jatuh cinta, apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi bagaimana sih kita tuh untuk menarik hati yang kita sukai gitu. Kebayang nggak? Kalau baru nikah, gimana ya? Udah expert kayaknya. Udah ini, Pak. Udah nggak laku. Expired, Pak. Oh. So, tulis ya, Bapak kasih waktu 2 menit. Kira-kira nih, apa sih yang harus kita lakukan ya agar teman atau tujuan apa ya, teman hidup bukan, agar misalnya kita tuh jadi sama dia gitu, jadi pacar gitu. Gimana sih caranya? Tingkatkan hasrat berwirausaha sebagaimana hasrat jatuh cinta pertama. Jadi saat jatuh cinta pertama tuh kita biasanya ngapain sih? Buat selalu diperhatiin sama dia. Nah, sama kayak kita tuh bikin usaha. Gimana sih usaha kita tuh biar selalu tumbuh kontinu gitu. Berarti kan harus ada yang kita perbaiki, kita kira-kira itu tuh apa aja. So, kasih waktu 2 menit. Ntar sebutkan, Bapak panggil. Ya, ini games yang pertama. Nanti ada game selanjutnya. 2 menit dari sekarang. Bapak nanyanya ke yang jomblo ya. Ayo 2 menit dari sekarang.
1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Sekarang Bapak tanya ya. Kalau menurut Renaldi, apa aja yang akan dilakukan sama Renaldi pada saat jatuh cinta gitu untuk menarik perhatian si dia? Yang pastinya Pak kan cari perhatian juga sih Pak. Cari perhatian juga sih Pak yang pastinya. Ya ngapain cari perhatian tuh? Ya kayak ngajak main, ngedate gitu Pak. Jadi maksudnya kayak jalan bareng berdua kan kayak gitu. Terus Terus fokus gitu jangan lirik-lirik cewek lain gitu kalau lagi bareng dia. Jadi fokus ke orang itu mungkin. Jadi takut ada chat dari cewek lain atau apa. ada lagi 2. Paling kalau lihat lakukan sekarang. Jadi ya lakukan sekarang maksudnya tuh jadi nggak ditunggu-tunggu lah Pak. Jadi jangan bikin bergantung gitu. Jadi langsung hajar gitu lah. Hah? Ya jangan dibikin tunggu gitu maksudnya. Si hubungan ini tuh biar cepat kemana gitu jalannya. Oke. 3 cukup bagus ya. Dari cowok, sekarang dari ceweknya. Kalau menurut Fani gimana? Fani Paujan. Yang saat jatuh cinta, Pak. Iya. Ya paling sama sih kayak Ray, kayak fokus pada Beda, bukan dari sisi ceweknya. Jodoh berarti itu. Jodoh berarti karena ngikutin Ray. Bener. Temenan, Fani sama Ray. temenan, Pak, teman SMP. Fani itu yang etika kemarin. Iya, Sabtu ya Fani mah ya? Bukan. ya Sabtu. Bukan apa sih? Selasa. Gimana Fani? Menurut Fani nih. Kan itu dari Ya paling cowoknya. paling merespon gitu, Pak. Apa? Merespon. Terus apa ya? Pengen direspon gimana? Hah? Itu sebenarnya mah caranya pengen direspon tuh gimana? Cara ngeresponnya ya kalau misalkan ngasih perhatian ya dikasih balik perhatiannya gitu. Dikasih balik, kasih bunga dikasih balik lagi bunganya gitu. Enggak sih. Gimana tuh? Paling
merespon apa ya, merespon si cowoknya gitu. Ya, caranya pengen direspon gimana? Caranya eh saling melengkapi. Melengkapi. Coba yang lain atau masa dari sisi cewek, coba ada pendapat lain nggak dari teman-teman yang lain, misalnya teman-teman perempuan lain? Rika, gimana Rika? Kalau tanggapan dari Rika. Ya, Pak. Kalau dari saya, yang pertama sih dimulai dari apa yang kita sukai dulu gitu. Kalau PDKT kan otomatis kita ngedeketin orang yang kita suka kan. Ya sama kayak bisnis juga, ya diibaratkan kayak pada saat pertama kali jatuh cinta kan harus harus tertarik dulu terhadap seseorang gitu. Ya sama kayak bisnis juga harus tertarik dulu suatu bisnis, karena jika kita ingin memulai suatu tertentu kan harus ada ketertarikan atau ya ketertarikan terhadap sesuatu gitu. Dimulai yang kita suka. Iya, cara biar orang lain tertarik itu gimana? Ya kita harus punya kualitas. Beli di mana kualitas? Nggak bisa dibeli tapi dibuat. Gimana? Coba yang lainnya. Ini yang perempuan jawabannya masih kurang srek gitu ya. Kalau menurut Sarah gimana, Sarah Rahmawati? Aku mah Pak, tim diam-diam aja mengagumi dari jauh. Kalau mati rasa gimana, Pak? Nah, bener teh. Bahaya. Malah curhat itu, Pak. Mati rasa. Nggak apa, bercanda. Nggak ada yang ngedeketin terus. Direspon syukur, nggak direspon juga nggak apa-apa. Aku mah tim gitu Pak, kalau suka sama orang. Kalau kan emang cewek mah nunggu dihubungi duluan mungkin ya. Jadi lebih memperbaiki diri. Ya, kalau di usaha mah memperbaiki dulu internalnya kita, imannya kita misalnya. Ya, terus dikasih kreativitas dalam artian misalnya inovasi, kalau di pacaran mah gayanya misalnya ya pakaian yang mencari perhatian gitu. Pakaian yang cari perhatian itu yang muslim ya, bukan maksud Bapak pakaian cari perhatian tuh yang pakaian kurang bahan, bukan gitu. Kembali lagi ke cowoknya. Tapi kalau cewek mah lebih ke internal. Mending tadi kata Rika, ya tingkatkan kompetensi diri dulu. Ya, smart gitu. Jadi kitanya tuh smart. Lebih ke perbaiki internal diri dulu kalau perempuan mah ya. Itu games yang pertama. Sekarang games yang kedua. Tulis di kertas kira-kira ya jenis aset ya Bapak Ibu semuanya atau jenis barang yang Bapak Ibu semuanya punya. Tulis 5 barang
Ya. Terus di sampingnya kasih keterangan kira-kira ini asetnya produktif atau konsumtif. Masuk kategori mana? Ya, bisa kita urutkan dari aset yang termahal hingga termurah. Tapi kalau nggak diurutkan juga nggak apa-apa. Penting ditulis 5 aset aja. Kira-kira aset yang pertama ini masuk kriteria produktif atau konsumtif. Tahu kan konsumtif itu apa? Produktif apa? Paham ya? Kira-kira aset ini tuh produktif apa konsumtif? Ya, tulis 5 aset. Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Ya, sekarang 35 sampai 37. Oke, ntar Bapak tanya lagi. 5 aset. Satu menit lagi.
Oke, udah ya. Nah, tolong sebutkan 5 aset tersebut oleh Muhammad Ajril. Ajril. Ajril kemana? Nggak ada Ajril. Coba yang lainnya. Krishna Kusniadi bisa sampaikan 5 aset yang menurut Krishna itu masuk kategori produktif apa konsumtif. Kemana ini teh cowok-cowoknya? Krishna nggak ada. Ray aja tuh Pak. Sok, Ray. Wajar Kalau aset ada investasi, saham sama emas Pak. Itu yang produktif. Kalau yang konsumtifnya itu ada motor sama HP, handphone. itu konsumtif. Itu ya konsumtif untuk HP sama motor. Hey, ada tanggapan dari teman-teman yang lainnya? Mau menanggapi, Fani? HP bisa jadi produktif loh, Pak. Itu benar, Pak. Kembali lagi ke kegunaannya, ya. Reynaldi namanya, iya. Motor, handphone tuh dilihat kegunaannya. Coba Kebutuhan mungkin kalau ojol pakai motor dan handphone produktif. Ojol. Kalau tadi apa, saham sama emas dikatakan produktif, tapi kalau menurut Bapak ya lama perkembangannya, naiknya. Malah bisa rugi kalau saham. Jadi Kalau tip gedung, hotel, terus lahan sawah, itu bisa nggak Pak produktif? nah, kita lihat produktif atau tidak produktifnya, ya mindsetnya dilihat kegunaannya apa. Gitu, kalau sawah dipakai nanam padi, itu kan produktif. Kalau sawah tidak dimanfaatkan apa-apa, misalnya. Jadi mau jenis barang apapun, dilihat kembali kegunaannya. Coba apalagi contohnya? Rumah termasuk produktif sih Pak, karena kan bisa dikontrakkan atau disewakan, bisa juga dijual kembali jika sedang membutuhkan dana. Oke, bagus.
Terus yang lain selain rumah? Ada lagi nggak? Gedung, Pak. Apa? Gedung bisa disewakan gitu. Oke. Emang punya gedung? Enggak. Bapak tuh minta contohnya 5 barang yang dimiliki, 5 Laptop, aset yang Pak. dimiliki. Laptop, Pak, bikin produktif. Nah, laptop bikin produktif apa cuman menggunakan media sosial aja? Produktif Pak buat nugas sama Pak. kerja. Oke, bagus ya. Nugas, kerja, sama usaha, Pak. Wah, komplit kan, keren. Terus apa lagi kira-kira yang kalian masih ragu misalnya? Alat dapur, Pak. Alat dapur tuh, produktif, konsumtif. Produktif kalau sering ini, Pak, banyak order, Pak. Order masakin, Pak. Oke, bagus. Dari tadi kan contohnya yang produktif, coba sekarang kasih contoh yang konsumtif. Tas Pak. Termasuk aset nggak sih Pak? Tas? Tas bisa jadi konsumtif. Bisa jadi. Kecuali jualan tas. Lamaran Kecuali tas tas branded. Kalau kita beli tas bulan kemarin, bulan depan beli tas lagi. Konsumtif. Terus apa lagi kira-kira contoh yang konsumtif? Nah, baju. Sepatu Pak. baju, sepatu ya. Dalam artian jangan berlebihan di sini tuh. Ya kan kadang kita teh pengennya beli lagi pakaian misalnya. Nggak mau menggunakan pakaian yang sama gitu ke kampus tuh yang pernah dipakai misalnya. Jangan ya. Ada dulu teman kerja Bapak waktu di BRI. Pakaiannya tuh belum pernah sama. Jadi terus gonta-ganti. Iya Pak, di kantor mah suka gitu. Jangan mindsetnya tuh jangan ngegedein ego gitu, gengsi gitu, menggunakan pakaian yang sama. Jangan. Hidup mending menabung, punya tabungan buka usaha, gitu. Cari sebanyak mungkin pendapatan. Bukan hanya di kerja misalnya, tapi punya usaha ini, punya usaha itu, gitu. Jadi kan banyak pendapatannya. Ya, emang kerasa sama Bapak di kantor, apalagi bankers, Pak gaya-gaya gitu ya, bajunya teh. Minyak rambut, parfum, cuma wah, sepatu Pak mengkilat-kilat gitu. Hai, ya, Pak. Wah, itu mah. Dompet Pak gede-gede gitu, Pak panjang-panjang. Ya, jangan diikutin meski mindsetnya ya. Jangan diikutin yang gitu. Kerasa gitu sama Bapak. Mungkin dulu Bapak juga gitu setahun 2 tahun kerja gitu karena kan orang fresh graduate terus masuk kerja bankers gitu. Gayanya tuh jadi nge-branding dulu gitu. Minyak rambut, pomade itu gaya banget. Setahun 2 tahun. Lama-lamaan pas Bapak mau sekolah lagi, baru ngirit. Ternyata Bapak tuh telat, sadar dari dulu kenapa sih nggak irit dari dulu gitu. Kenapa sih mentingin gaya gitu. Sabuk tuh banyak misalnya sabuk karena kan kalau bankers bajunya dimasukin jadi sabuk tuh kelihatan terus. Celana, slimpit, udah gaya banget lah zamannya. Ya.
pelajaran buat kita semua gitu. Jangan pengen dilihat keren hanya di pandangan manusia gitu, sesaat. Mending keren di pandangan sang pencipta gitu. Memperbaiki diri, iman, nggak usah gaya. Daripada pakai celana lepis, mending pakai sarung. Enak, nggak ketat gitu. Ya, oke, ini cukup paham ya yang ini. Nah, mindset entrepreneur tuh berarti dilihat kalau kita mau beli sesuatu, kalau mau beli apa-apa tuh mindsetnya kira-kira ini produknya konsumtif apa produktif. Kalau kira-kira produktif beli, kalau konsumtif jangan. Setiap mau beli sesuatu dilihat, ini mah konsumtif misalnya. Jaket udah banyak di rumah tuh. Tapi setiap kita main jalan-jalan ke mall ngelihat jaket, wah saya pengen beli wae. Itu harus ditahan. Ya, beli sesuatu apalagi nih cewek-cewek, perempuan. Jangan terlalu sering beli hal-hal yang konsumtif. Ya, bisa dipahami ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Teknik afirmasi, nih lihat. 3 kata sakti untuk meneguhkan aspirasi. Teknik afirmasi itu jadi mindset kita tuh memperbaiki kalau misalnya pernyataan kita tuh spekulatif, pernyataan kita tuh yang berbohong, misalnya pernyataan kita tuh yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini ada 3 kata sakti untuk meneguhkan aspirasi kita. Saya sudah memutuskan, atau sedang dalam proses, ataupun meskipun awalnya. Ya, ini kasih contohnya ya. Ini penerapan teknik afirmasi. Ya. Contoh pernyataan tidak sesuai ya. Ini contoh pernyataan yang tidak sesuai. Saya adalah orang berada. Saya berkelimpahan. Ya, jadi pernyataannya tuh saya tuh orang berada. Saya tuh orang berkelimpahan. Tapi kenyataannya saya belum berada dan belum berkelimpahan. Gitu. Berarti kan bohong. Gitu. Tapi kan mindsetnya tuh saya tuh pengennya tuh dianggap saya orang yang berada. Saya tuh berkelimpahan. Ya. Nah, ini pernyataan yang tidak sesuai. Nah, kita pakai penerapan teknik afirmatif. Ya. Saya sudah memutuskan menjadi orang yang berada. Saat ini saya dalam proses menjadi berada. Nah, jadi dirubah ya pernyataan kita yang mengada-ada, misalnya ya pernyataan kita yang saya itu orang berada loh, saya itu berkelimpahan, padahal kenyataannya tidak ada, tidak punya apa-apa, diganti. Jadi mindsetnya tuh, ingat saya memutuskan untuk menjadi orang berada. Ya, saya memutuskan untuk jadi seorang entrepreneur, untuk menjadi seorang berada. Ya, saat ini saya dalam proses menjadi orang berada. Gitu. Jadi diperbaiki tekniknya. Ini kan nggak berbohong ya. Karena ini saya dalam proses. Jadi saya dalam proses belajar untuk menjadi orang berada. Contoh yang kedua, saya ingin menjadi orang yang berada, tetapi saya ini karyawan rendahan. Nah, ini tuh teknik pernyataan yang tidak memacu semangat gitu. Jadi pernyataannya tuh yang tidak ada semangatnya, yang menurun gitu, bahwa pasrah dengan keadaan. Saya ingin menjadi orang yang berada, tetapi saya ini karyawan rendahan. Ya, ini tidak semangat gitu. Nah, ganti sama pernyataan yang positif. Saya sudah memutuskan untuk hidup berkecukupan. Saya yakin bisa menjadi kaya, meskipun awalnya saya karyawan rendahan.
Gitu. Jadi awalannya tuh saya sudah memutuskan untuk hidup bercukupan. Saya yakin bisa menjadi kaya. Meskipun awalnya saya karyawan rendah. Ya, bisa dipahami ya, teknik afirmatif merubah konsep pola pikir kita, misalnya yang tidak sesuai kenyataan, yang merendah gitu, tidak semangat, ganti sama teknik afirmatif yang siap memutuskan, sedang dalam proses, ya. Gitu. Jadi kan ini kata-katanya jadi tidak berbohong, ya, tapi memacu semangat kita untuk menjadi lebih baik. Oke. Entrepreneur mindset, kita harus menentukan kepentingan untuk kebaikan pada orang lain. Ya, mindset seorang entrepreneur mempersuasi dengan kuat dengan alasan kebaikan agar lebih baik kepada pihak lain. Ya, jadi bermanfaat bagi orang lain. Ya, mindset entrepreneur. Mengikuti aturan baik yang telah ada untuk kebaikan bersama, menjaga keadaan yang telah baik. Ya, dalam artian menjaga komunikasi dengan networking jaringan kita. Oke. Ini nggak usah. Kalau di kelas ini mah ada games sedotan. Tapi karena online hybrid tuh agak susah. Ya, mungkin cukupkan sesi yang ke-13. Jangan lupa tulis nama sama NIM di kolom chat. Ya. Ada pertanyaan tidak? Pak, kita tuh sampai sesi 16 berarti ya? 16 itu UAS. Oh, 15 review berarti, Pak. Iya, 15 review. Ayo sekarang ada minggu tenang dulu nggak Pak sebelum UAS atau langsung UAS? Udah review? Juga nggak tahu. Coba nanti dilihat kalender akademiknya. Ya, biasanya sih ada minggu tenang dulu. Kalau mau UAS tuh seminggu. Tapi nanti Bapak coba lihat kalender akademik ya. Ya, oke. Makasih, Pak. Ya. Ini semester 6 ya? Iya. Pada ikut ini nggak program MSIB, magang dan studi independen? Udah dibuka. Jadi magang di perusahaan yang bekerja sama Kementerian Pendidikan. 1 semester tuh enak kita belajar di kementerian. Cuman kelas karyawan agak sulit mungkin waktunya ya. Iya, Pak. Bentrok. Karena kan magang tuh full Senin sampai Jumat kayak kerja aja. Ya udah nggak apa-apa. Udah update semuanya. Mungkin Bapak cukupkan sesi ke-13. Sesi 13 juga nggak ada tugas ya. Alhamdulillah. Makasih, Hatur nuhun, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Bapak. Makasih, Pak. Ya, kesian istirahat. Tugas wae ya. Bapak akhiri sesi yang ke-13. Sehat-sehat buat kita semua. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak. Izin live ya, Pak. Mangga, Pak.